Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di channel Rowan VC. Kembali Rowan akan membahas soal matematika. Kali ini pembahasan soal matematika kelas 6 SD untuk buku matematika penerbit Erlangga ya. Ini di covernya sudah ada ya, di bab pembahasan di bab 1 tentang bilangan cacah. Cuma kita akan membahas yang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan cacah. Mengapa kita akan membahas ini? Karena beberapa permintaan ya, memang soal-soalnya agak sedikit lumayan buat siswa SD ya. Oke, kita lihat saja. Jadi pembahasan nanti sebelum bahas soal ya, kita akan memberi contohnya dulu, baru mengerjakan latihannya. Oke, di sini ada beberapa latihan yang akan kita bahas. Yang pertama latihan 8 untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan cacah ya. Perhatikan contoh berikut. Suatu paket soal terdiri atas 15 soal pilihan ganda. Aturan penilaiannya adalah jika dijawab benar dapat nilai 3, jika tidak dijawab mendapat nilai 0, dan jika dijawab salah satu nilainya dikurangi 1. Made memperoleh nilai 29. Berapa banyak nilai yang mungkin dijawab Made? Oke, kita ke pembahasannya. Pertama, di soalnya adalah 15. Kemudian jawab benar itu akan mendapatkan nilai 3. Jawab salah akan mendapatkan nilai min 1, artinya dikurang 1 ya. Nilainya kalau jika jawab salah nilainya dikurangi 1 atau min 1 ya. Kemudian kalau tidak dijawab atau kosong maka tidak mendapatkan nilai atau 0 ya. Jika tidak dijawab mendapatkan nilai 0. Seperti itu ya. Nilai Made yang diperoleh Made ya. Nilai yang Made memperoleh nilai 29. Jadi nilainya Made 29. Nah, di sini kita akan melakukan kelipatan 3, karena di sini yang menjadi cari yang benar dulu ya, berarti mencari benar dulu. Yang itu kelipatan 3 jauh, berarti kelipatan 3 seperti ini. Nah, nilai Made kan 29. 29 itu terletak antara 27 dan 30. Nah, selanjutnya kita lihat soal yang dijawab benar Made adalah 30 bagi 3. Kenapa harus diambil 30? Karena kalau diambil 29 pernah mendekati dengan 30, kemudian untuk mendekati 29 dekatnya memang 30 ya, karena nanti kalau 27 kita akan kebingungan dengan menambah berapa ya. Kalau 30 ini kita akan bisa kita kurangin nantinya nilainya. Ada 30 kita ambil 30 bagi kelipatan 3 tadi, yang ini bagi 3 nilai 3, maka si Made akan menjawab ada 10 soal ya dari 15 soal. Agar skor nilai Made 29 maka ada soal yang dijawab salah ya, yaitu 1 soal. Artinya nanti dikurang 1 ya, 30 itu. Karena 30 ditambah 1 yang salah ya, 1 soal yang salah dikali nilai yang salah itu min 1. Jadi 1 kali 1 ya tetap min 1 ya. Jadi 30 kurang 1 jadi sama dengan 29. Jumlah soal ada 15, maka ada soal yang tidak jawab Made ya. 15 kurang 10 soal yang benar dikurang 1 yang salah, kemudian sama dengan 4 soal. Ini yang tidak dijawab soal. Jadi kesimpulannya, maka banyak soal yang dijawab Made adalah soal yang benar ada 10 soal, soal yang salah ada 1 soal, soal yang tidak dijawab ada 4 soal. Nah, ini jawabannya. Oke, kita masuk ke latihannya. Latihan 8, soal pertama. Berdasarkan contoh soal sebelumnya, jika nilai yang diperoleh Made adalah 28, berapa banyak soal Made yang Made kerjakan, berapa banyak soal yang dijawab benar, berapa banyak soal yang dijawab salah. Oke, kita ke pembahasannya. Sama seperti tadi, jumlah soal ada 15, jawab benar ada mendapat nilai 3, jawab salah dapat nilai min 1, tidak jawab atau kosong mendapat nilai 0. Nah, Made mendapat skor 28, dapat nilai 28 ya. Kita bikin kelipatan 3 kayak tadi. 28 letak antara 27 dan 30. Nah, 28 kita ambil maksimalnya aja ya, nilai yang maksimalnya kelipatannya gitu ya maksudnya. Jadi Made tetap menjawab benarnya adalah 30 bagi 3, artinya 10 soal ya. Nah, berarti agar dapat skor 28 maka ada soal yang dijawab salah, itu sebanyak 2 soal ya.
Karena 30 ditambah 2 soal yang salah dikali min 1 sama dengan 30 dikurang 2. Jadi pas 28 skornya. Ya. Jadi kenapa nggak ada 27? Karena nanti agak kebingungan kita untuk menambah berapa supaya jadi 28, karena di ketentuannya tidak ada bertambah ya. Hanya ada yang dikurang. Ya, jadi kita harus ngambil yang paling besar, yang maksimal. Lalu soal yang tidak dijawab, berarti dari 15 soal dikurang 10 soal yang benar, dikurang 2 soal yang salah. Jadi sisa 3 soal yang dijawab. Maka jadi jawaban soal yang dijawab ada adalah yang benar ada 10, yang salah ada 2, yang tidak dijawab atau kosong 3 soal. Jadi 10 tambah 2 tambah 3 pas 15 soal. Ya, itu jawabannya. Selanjutnya nomor 2. Oke, soal nomor 2. Tuti membawa uang sebanyak 240.000. Ia ingin beli 2 jenis kotak kemasan. Harga sebuah kotak kemasan besar adalah Rp30.000, sedangkan harga kotak kemasan kecil adalah 10.000 per 3 buah. Jika Tuti menggunakan seluruh uangnya untuk mendapatkan 24 kotak kemasan besar kecil, berapa banyak kotak kemasan besar dan kecil yang dibeli Tuti masing-masing? Untuk dapat menjawab pertanyaannya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut terlebih dahulu. Yang A, berapa banyak kotak kemasan kecil yang mungkin dibeli dengan uang Tuti? Yang B, berdasarkan jawaban A, setelah membeli kotak kemasan kecil yang mungkin jumlahnya kali 3 dan sisanya dibeli untuk beli kotak kemasan besar, berapa banyak kotak kemasan besar yang dibeli Tuti? Yang C, berapa banyak kotak kemasan besar dan kecil yang dibeli Tuti masing-masing? Oke, kita jawab. Pertama tadi uang Tuti semuanya adalah 240.000 ya. Nah, harga kotak besar itu 30.000 per buah atau per kotak ya. 30.000 per kotak atau per buah. Harga kotak kecil ada 10.000 per 3 kotak. Jadi ada 3 kotak itu harganya 10.000. Jumlah kotak yang didapat tadi ada 24 kotak yang bisa dibeli ya. Yang A, banyak kotak kecil yang mungkin. Karena ini per 3 kotak, maka kita bikin kelipatan 3 saja. 3, 6, 9, 12, 15, 14 sampai 21 ya. Enggak diteruskan sampai 24 karena apa? Kalau 24 berarti kebelinya ya kotak kecil semua, kotak besar nggak kebeli ya. Nah, sedangkan banyak kotak besar yang mungkin dibeli ya kebalikannya saja ya. 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3. Kenapa? Karena misalkan beli kotak kecil 3, maka 21 kotak besar yang kebeli, karena jumlahnya harus 24 ya. 3 tambah 21, 6 tambah 18, 9 tambah 15, terus seperti itu ya. Jadi ini yang mungkin kemungkinan dibeli. Kemudian sebenarnya berapa yang dibeli? Banyak kotak besar dan kotak kecil yang dibeli Mas Tuti. Pertama tadi 3 kotak besar dan 1 kotak kecil, ini kita jumlahkan jadi semua dapat kotak. Kemudian 24 kotak ini kita bagi dengan 4 kotak ini, berarti dapat ada 6 ya perbandingannya tadi. Kemudian berapa dapat kotak kecilnya? Ya udah tinggal 6 dikali 3 kotak ini ya. 6 kali 3 berarti 18 ya. Kemudian kotak besarnya jadi tinggal 6 dikali 1 kotak ya. Jadi ada 6 kotak, jadi pas. Jadi 18 tambah 6 ada 24 kotak pas ya. Oke, untuk harga biayanya masing-masing ini kalian bisa jawab di kolom komentar ya, karena saya akan jawab hanya sesuai dengan pertanyaan di situ saja. Kita lanjut ke soal ke bagian berikutnya, yaitu latihan 9. Sebelumnya kita contoh dulu. Harga sebuah buku dan sebuah pensil adalah Rp6.000 dan jika harga buku Rp500 lebih mahal dari harga pensil, berapa harga buku dan pensil masing-masing? Yang kita bahas, satu buku dan satu pensil 6.000. Nah, kalau plus di sini ini perwakilan dari kata dan ya, plus itu misalnya. Jika harga buku Rp500 lebih mahal dari harga pensil, jadi kalimat ini ya. Jika harga buku Rp500 lebih mahal dari pensil, artinya harga buku itu lebih besar daripada harga pensil. Jadi yaitu selisihnya Rp500 ya. Nah, misalkan harga buku dan pensil sama, jadi kita kurang nih 6.000 dikurang 500 jadi 5.500. Nah, 5.500 ini kita bagi 2 untuk buku dan pensil. Jadi 5.500 bagi 2 2.750. Maka harga satu buah pensil adalah 2.750. Sedangkan harga satu buah buku kita tambahkan saja 2.750 ditambah 500 karena lebih mahal Rp500 dari harga pensil ya.
sama dengan 3.250. Jadi didapat harga satu buah buku 2.750, harga pensil 2.750 dan harga sebuah buku adalah 3.250. Kita langsung latihan 9-nya. Di sini ada soal pertama, jumlah berat seekor gajah dan seekor macan 454. Jika gajah tersebut 98 kg lebih berat dari macan, berapa kilogram berat gajah dan macan masing-masing? Pembahasannya kita jumlah dari soal berat gajah ditambah berat macan itu 454. Nah, kalimat jika gajah tersebut 98 kali lebih berat dari macan artinya berat gajah lebih besar dari macan, sehingga selisih berat ya, bukan berat gajah dan macan adalah 98 kg. Jadi tinggal kita kurang dulu, 454 dikurang 98 jadi 356. Kemudian 356 kita bagi 2, 178. Maka berat macan adalah 178 kg. Sedangkan berat gajah tinggal 178 ditambah 98 ya, 106. Jadi berat si gajah lebih berat daripada si macan. Kita ke soal nomor 2. Jumlah berat kakak dan adik adalah 73 kg. Jika kakak 15 kg lebih berat dari adik, berapa kilogram berat kakak dan adik masing-masing? Sama, kita susun dulu berat kakak dan berat adik adalah digabungkan 73 kg. Nah, kalimat jika kakak 15 kg lebih berat dari adik, artinya berat kakak lebih besar dari adik, sehingga selisih berat kakak adalah 15 kg. Tulisnya 73 kurang 15, berarti 58. Nah, berat si 58 ini kita bagi 2, karena gabungan dari kakak adik, yaitu 29 kg. Berat adik berarti 29 kg ya, berat kakak tinggal ditambah 29 tambah 15, jadi berat kakak 44 kg. Selanjutnya soal nomor 3. Seorang pemilik toko membeli persediaan tepung terigu dan beras dengan total berat 2000 kg. Jika tepung terigu yang dibeli 106 kg lebih sedikit dari beras, berapa kilogram berat tepung masing-masing terigu beras masing-masing ya. Bahasannya sama, kita lihat gabungannya terigu sama beras itu 2000 kg. Nah, jika tepung terigu dibeli sama dengan lebih sedikit dari beras, artinya beras itu lebih berat dari terigu karena terigunya lebih sedikit ya, sehingga selisih beras dan terigu adalah 160 kg. Artinya yang 2000 ini kita kurangi dulu 160 kg jadi 1040. 1040 kita bagi 2 untuk berat beras dan terigu, jadi dapat 1920. Nah, 1920 adalah berat si terigu ya. Tinggal cari berat beras berarti tinggal 1920 ditambah tadi selisih 160 jadi 1080 kg. Itu berat masing-masingnya. Kita lanjutkan ke bagian berikutnya di latihan 10. Contohnya dulu kita lihat. Jam istirahat, beberapa siswa membeli makanan dan minuman di kantin sekolah. Setiap siswa membeli soto dan es buah. Total uang yang diterima pedagang di kantin adalah Rp100.000. Jika tiket harga es buahnya Rp8.000 per gelas ya, dan harga sotonya Rp4.000, lebih mahal dari harga es buah, berapa banyak siswa yang makan di kantin tersebut? Oke, kita coba bahas. Harga es Rp8.000 ini ya. Kemudian harga soto katanya Rp4.000 lebih mahal dari harga es buah. Artinya harga soto sama dengan Rp4.000 ditambah Rp8.000, berarti menjadi Rp12.000. Ini harga soto. Setiap siswa akan membayar Rp8.000 ditambah Rp12.000 ya, karena untuk minum es buah dan sotonya tinggal tambahkan, jadi setiap siswa akan membayar Rp20.000. Nah, banyak siswa yang makan di kantin ada berapa? Tadi pendapatannya adalah Rp100.000. Jadi Rp100.000 tinggal dibagi Rp20.000. Berarti Rp100.000 dibagi 20, berarti banyak siswa makan di kantin adalah sebanyak 5 siswa. Oke ya. Kemudian kita masuk ke latihan 10-nya. Soal pertama, ibu membeli 2 jenis kue, yakni kue pisang dan kue coklat. Ibu harus membayar Rp95.000 untuk beli semua kue yang dibeli. Jadi semua kue dibeli ya, jadi harus bayar Rp9.000. Nah, harga sebuah kue coklat Rp9.000 dan harga sebuah kue pisang Rp6.000 lebih mahal dari kue coklat. Berapa jumlah kue yang dibeli ibu jika banyak kue pisang dan itu sama dengan kue coklat? Jadi jumlah kue pisang dan jumlah kue coklat sama banyak. Oke, untuk pembahasannya, pertama, harga kue coklat adalah Rp9.000. Kemudian harga kue pisang Rp6.000 lebih mahal dari kue coklat, artinya Rp6.000 ditambah Rp9.000 berarti harga satu buah kue pisang adalah Rp19.000.
kue coklat ditambah kue pisang digabungkan berarti 9.000 tambah 15.000 jadi 24.000. Berapa banyak kue yang dibeli ibu? Berarti 96.000 dibagi 24.000 ini ya, karena total belanja 9.000 berarti 9.000 dibagi 24.000 berarti ibu membeli sebanyak 4 kue masing-masing ya. Kue coklatnya 4, kue pisangnya juga 4 ya. Terus selanjutnya contoh soal latihan soal nomor 2 nya. Paman memiliki kebun mangga dan jambu miliknya. Semua hasil panen tersebut dijual dengan harga 210.000. Diketahui 1 kg jambu adalah 14.000 rupiah dan harga 1 kg mangga 7.000 lebih mahal dari harga 1 kg jambu. Berapa kilogram hasil panen paman jika total berat mangga sama dengan total berat jambu? Kita ke pembahasannya. Harga 1 kg jambu 14.000. Harga 1 kg mangga 7.000 lebih mahal dari harga 1 kg jambu, maka harga 1 kg mangga adalah 7.000 ditambah 14.000, maka harga jambu 1 kg nya adalah harga 1 kg mangga adalah 21.000. Nah, maka kalau digabungkan harga 1 kg mangga ditambah 1 kg jambu adalah 14.000 tambah 21.000 menjadi 35.000. Nah, berapakah kilogram total berat mangga sama dengan berapa hasil panen kilogram hasil panen paman ya. Jadi tadi 210.000 hasil panen dijualnya dibagi 35.000, maka panen paman sebanyak 6 kg itu masing-masing ya. Mangganya 6 kg, jambunya juga 6 kg. Itu nomor 2 ya. Oke, lanjut ke latihan 11. Kita contohnya dulu. Tuti dan Ani berbelanja bersama. Mereka membawa uang sangat banyak. Saat berbelanja, Tuti mengeluarkan uangnya 120.000 rupiah dan Ani mengeluarkan uangnya 24.000 rupiah. Jika sisa uang Ani 5 kali lebih banyak dibandingkan sisa uang Tuti, berapa banyak uang yang mereka bawa masing-masing? Jadi diketahui uang Tuti sama banyak dengan jumlah uang sama ya. Jadi kalau saat berbelanja, Tuti mengeluarkan uangnya 120.000, Ani mengeluarkan uangnya 64.000. Sisa uang Ani 5 kali banyak dari sisa uang Tuti setelah selesai berbelanja ya. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi uang Tuti sama Ani itu sama banyak, sama besar ya. Misalkan nih dengan bentuk garis seperti ini atau diagram seperti ini ya. Jadi saat belanja, nah uang Tuti 120, sisa segini. Nah, sementara uang saat Ani belanja 64.000, sisanya segini. Di sini sisanya 5 kali banyaknya 1 2 3 4 5, lebih banyak daripada si Tuti ya, 5 kali banyak si Tuti ya. Terus maka perbandingan sisa uang Ani dan Tuti adalah 5 ya, 1 2 3 4 5. Ini Ani, Tutinya 1 ya. Jadi pertama 120.000 kita kurangin 64.000 jadi 56.000. Atau kalau kita gambarkan seperti ini nantinya ya. Jadi saat dipotong seperti ini dipotong kan sama banyaknya, ini dipotong juga di sini, maka yang tersisa seperti ini. Nah, 56.000. Nah, 56.000 itu yang tadinya seperti ini sisa 4 kotak ya. Sisa 4 kotak, atau biasa saja 56.000 dikurang 5 kurang 1 ya. Jadi sisa 4. Jadi 56.000 ini 4, jadi tinggal 56.000 dibagi 4 kotak ya, jadi 14.000 ya. Jadi 14.000 uangnya si Ani dan Tuti masing-masing tinggal 120.000 ditambah 14.000. 14.000 itu artinya satu kotaknya ya. Kalau 4 kotak 56.000, maka satu kotaknya adalah 14.000 ya. Jadi yang uang Tuti 120.000 ya ditambah satu kotak 14.000, maka uangnya 134.000. Jadi uang Tuti 134.000, karena sama banyak maka uang Ani juga adalah 134.000. Atau biasa saja kita pakai hitungan punya si Ani nih, 64.000 tambah 5 kali 14.000, 5 kali 4 kotak. Nah, jadi 14.000, jadi 5 kali 14.000 70.000, 64.000 tambah 70.000, 134.000. Jadi sama ya caranya aja. Jadi Tuti sama Ani uangnya awalnya adalah 134.000. Oke, latihan 11. Di sini ada soal nomor 1. Dalam suatu perlombaan lari banyak peserta pria sama banyak peserta wanita. Ketika perlombaan langsung,
sebanyak 375 peserta wanita dan 225 peserta pria berhenti di tengah perlombaan. Banyak peserta pria yang sampai garis akhir 3 kali lebih banyak dari peserta wanita yang sampai garis akhir. Berapa banyak peserta perlombaan tersebut seluruhnya? Oke, pembahasan. Banyak peserta pria sama dan sama banyak, oke, sama ya, jumlahnya sama pria wanita. Nah, cuma peserta yang berhenti di tengah perlombaan, peserta wanita ada 375 ya, 3 peserta wanita dan 202 peserta berhenti di tengah perlombaan. Maksudnya berhenti itu maksudnya mereka tidak sampai ke garis akhir atau ke garis finish ya. Nah, banyak peserta pria yang sampai garis akhir 3 kali banyak dari peserta wanita. Jadi seperti ini gambarannya. Jadi peserta pria dan peserta wanita itu sama banyak ya, misalkan seperti ini. Nah, kemudian peserta pria itu 225 berhenti ya dari perlombaan, hanya 3 kotak saja ya, 3 kotak ini nih yang berhasil ya ke finish, garis finish. Nah, yang wanita juga 375 hanya 1 kotak yang berhasil ke garis finish. Nah, berapakah nilai 1 kotak masing-masing ini? Itu yang kita cari. Perbandingannya berarti kan 3 banding 1 ya, 3 banding pria 3 ya, yang wanita 1 kotak ya, 3 kotak banding 1 kotak. Kita kurangkan 375 dikurang 225 berarti 150. Langsung bagi 3 juga boleh, atau semua bagi 3. 50 ini dihilangkan ya, 275 kita potong kayak tadi soal pertama, sisa 2 kotak, jadi 50 bagi 2 bisa langsung, atau seperti ini 50 ini 3 banding 1 jadi 3 kurang 1 dan 50 bagi 2 maka 75. Jadi nilai 1 kotaknya adalah 75 peserta. Banyak peserta masing-masing, banyak peserta pria maupun wanita masing-masing 375 tambah 75. Ini kalau yang ini ya, ini 375 tambah 75 1 kotaknya berarti ada 450 peserta wanita, atau pakai yang ini 225 dikali 3, ini ada 3, ini 75 jadi 75 kali 3 225 tambah 225 berarti sama dengan 450. Jadi peserta pria 450, peserta wanita juga 450. Total berapa banyak peserta perlombaan tersebut seluruhnya? Berarti 450 kali 2, karena ini yang ini 450 peserta prianya, wanita juga 450 tinggal kali 2 berarti ya, atau 450 tambah 450 sama aja. Jadi totalnya ada 900 peserta semuanya. Itu nomor 1. Nomor 2, ayah membawa uang 3 kali lipat dari uang di bawah Dika. Ayah menggunakan uangnya Rp140.000 dan Dika menggunakan uang Rp45.000. Sekarang sisa uang ayah 2 kali lipat dari sisa uang Dika. Berapa rupiah uang di bawah ayah mula-mula? Pembahasannya. Jadi uang ayah itu adalah 3 kali uang Dika. Ayah menggunakan uangnya Rp140.000 dan Dika menggunakan uangnya Rp45.000. Sisa uang ayah 2 kali uangnya si Dika. Kalau kita gambarkan seperti ini, pertamanya uang ayah itu 3 ya, uang Dika 1. Nah, kita misalkan seperti ini ya. Kemudian setelah itu ayah menggunakan uangnya masing-masing tuh, ayah 160.000 sisa 2 kotak, sedangkan Dika menggunakan uang 45.000 sisa 1 kotak ya. Dari sini ya, sisa uang ayah 2 kali 3 uang Dika setelah belanja ya. Kemudian uang ayah ini 160.000 tambah 2 kotak, jadi 160.000 tambah 2 kotak ya, itu uang ayah. Sedangkan uang Dika berarti 45.000 tambah 1 kotak ini ya. Nah, selanjutnya kita harus menyamakan uang Dika dengan uang ayah. Karena uang ayah 3 kali lipat uang Dika, maka uang Dika harus dikalikan dengan 3. Jadi uang Dika yang ini nih ya, 45.000 nya kaliin dengan 3, yang 1 kotak juga dikaliin dengan 3. Jadi uang Dika menjadi 130.000 ditambah 3 kotak. Nah, uang ayah 160.000 tambah 2 kotak tadi ya, ini seperti ini. Nah, uang Dika berubah karena udah sama posisinya, 135 tambah 3 kotak. Jadi besar uang ayah sudah disamakan, uang Dika sudah disamakan dengan besar uang ayah. Maka tinggal kita potong seperti ini, maka 2 ini hilang. Nah, tinggal ini 1 kotak ini berapa nilainya? Artinya 105 kita bisa kurangkan, 1 kotak 105 dikurang 135.000, jadi 1 kotak kan nilainya, 1 kotak ini 30.000. Maka uang Dika tinggal 45.000 tambah 1 kotak, 1 kotak 30.000, maka uang Dika jadi 75.000. Sedangkan uang ayah 160.000
ya. 150.000 ditambah 2 kotak ini, jadi tinggal 2 kotak, 2 kali 30.000 berarti 60.000 ya. 155.000 tambah 2 kotak berarti 225.000 ya. Oke, itu yang nomor 2 di latihan 11 ya. Kita lanjut ke bagian latihan 12. Contohnya dulu nih, Tuti memiliki permen lebih dari 50 buah ya, tetapi kurang dari 80 buah. Untuk keperluan pesta Tuti membaginya ke dalam beberapa kantong yang setiap kantongnya berisi 5 buah dan tersisa 3 buah permen. Jika Tuti membagi ke dalam beberapa kantong dan masing-masing berisi 9 buah, akan ada 6 buah permen yang tersisa. Berapa banyak permen Tuti mula-mula? Permen Tuti lebih dari 50 tapi kurang 80. Artinya Pak Tuti masukkan berapa permen ke dalam kantong. Bila setiap kantong berisi 5 permen, maka permen akan tersisa 3. Bila setiap kantong permen berisi 9 permen, maka permen akan tersisa 6. Nah, berarti kita menggunakan bilangan kelipatan sebenarnya ya. Bilangan harus dibagi 5 di antara bilangan 50 dan 80. Kita ambil 50 ya, dari 50. 55, 60, 65, 75. Ini kita ambil dari terkecil ya, 50. Yang 80 nya sebenarnya kelipatan 5 cuma kita ambil yang di habis, yang di bawah 5 aja ya. Bilangan yang habis dibagi 5 tetapi bersisa 3. Jadi antara 50 dan 60. Jadi dari bilangan 56 sampai 75 tadi kita tambahkan saja dengan 3 ya. Jadi 53, 58 ini tambahkan ya, yang pertama 53, 53, 55 tambah 3, 58, 60 tambah 3, 63, 65 tambah 3, 08, 75 tambah 3, 78. Jadi bilangan habis dibagi 5 tapi juga bersisa 3 adalah bilangan 53, 58, 63, 08, 78 ya. Kemudian bilangan yang habis dibagi 9 artinya kelipatan 9 antara 50 sampai 80. Ambil yang paling kecil 45, 54, 63, 72. Kenapa nanti bilangan awalnya ini ya habis dibagi 9 tapi karena ditambah bilangan yang habis dibagi 9 tapi sisa 6 antara 50 dan 80 ya. Jadi 45, 54, 63, 72 ini kita tambahkan dengan 6 semuanya. 51, 60, 69, 78. Artinya walaupun kita ambil 5 ditambah 0, 51 berarti masih di atas 50 ya. 51, 54 tambah 60, 63 tambah 69, 72, 78 di bawah 80 ya. Nah, tinggal dari kedua hasil gabungan akan diambil angka yang sama saja. 53 yang ini nih. 53, 58, 63, 78 sama yang 51, 60, 69, 78. Nah, yang angka yang sama yang mana? Angka yang sama adalah ini 78. Maka banyak permen Tuti mula-mula adalah 78 permen. Ini bisa kita buktikan. Kalau 78 dibagi 5 ya, itu bisanya 15, berarti tersisa 3 ya. 78 dibagi 9 kan bisanya 72 ya. 72, 78 kurang 72 sisanya 6, berarti benar. Jadi permen Tuti mula-mula adalah 78. Kalau ini contohnya, kita coba ke latihan yang sebenarnya, latihan 12. Banyak lidi ada 20 buah. Banyak lidi ada lebih dari 20 tapi kurang dari 70. Jika lidi tersebut diikat dengan setiap ikatan ada 8 lidi, akan tersisa 3 lidi. Jika lidi tersebut akan diikat dengan setiap ikatan ada 9 lidi, akan tersisa 7 lidi. Berapa banyak lidi yang ada? Kita ke pembahasannya. Banyak lidi ada antara 20 sampai 70 lidi ya. Nah, bila lidi yang diikat dengan 8 lidi akan sisa 3 lidi. Bila lidi diikat dengan 9 lidi akan sisa 7 lidi. Nah, bilangan yang dibagi 8 kelipatan 8 ya, antara 20 sampai 70. Kita ambil 24, 32, 40, 48, 56, 64. Karena bersisa 3 berarti nantinya bilangan yang dibagi 8 tapi bersisa 3. Berarti tinggal tadi 24, 32 kita tambahkan dengan 3 ya semuanya. Jadi 27, 35, 43, 51, 59, 6, 7 di bawah 70 ya. Kemudian yang bilang bagi 9 ini yang diikat dengan 9 aja akan bisa 7. Jadi kita yang cek kelipatan 9 dulu, berarti 18 ya. 27, 36, 45, 54, 63 kelipatan 9. Nah, yang habis dibagi 9 tapi 7 tinggal 18, 27, 3, 45, 54, 63 ini ditambah dengan 7 sama kita yang di atas ya.
Jadi tinggal ini 18 tambah 7 25, 27 tambah 7 34, seterusnya. Kalau 63 ditambah 7, tidak ditambah 7, kalau 63 tambah 7 pas 70. Kita dimintanya yang kurang dari 70 ya. Nah, kita tinggal ambil angka yang sama saja. 27 35 43. Ini tadi 27 35 43 51 7 dengan 25 34 35 21, tinggal cari yang sama saja, yaitu 43. Jadi banyak lidi yang ada adalah 43 lidi. Yang latihan 12 nomor 1, kita ke bagian nomor 2 nya. 2. Ibu ingin membuat sate dari daging yang sudah dipotong-potong. Jika setiap tusuk berisi 4 potong daging, tersisa 3 potong daging. Akan tetapi jika setiap tusuk berisi 5 potong daging, ibu kekurangan per potong daging. Berapa banyak potongan daging yang tersedia? Oke, kita bahas. Bila setiap tusuk sate diisi 4 potong daging, akan bersisa 3 potong daging. Artinya 4 potong itu artinya habis dibagi 4 ya, kelipatan 4 yang kita cari. Jadi bilang kelipatan 4 seperti ini. Nggak tahu sampai berapa ini, 4 8 12 dan seterusnya. Kemudian tersisa 3 itu artinya habis dibagi 4 tetapi bersisa 3. Jadi yang kelipatan 4 tadi ini kita tambah saja dengan 3. Jadi 4 tambah 3 7, 8 tambah 3 11, 12 tambah 3 15 dan seterusnya. Kemudian bila setiap sate diisi 5 potong daging, sate kurang 4 ya, kurang 4 potong ya. Jadi bilangan habis dibagi 5 atau kelipatan 5 adalah 5 10 15 20 dan seterusnya. Cuma karena bilangan habis dibagi 5 tapi kurang 4, nah artinya si kelipatan 5 tadi kita kurang dengan 4 ya. Jadi 5 kurang 4 1, 10 kurang 4 6, 15 kurang 4 11 dan seterusnya. Selanjutnya kita akan mencari banyak tusuk satenya. Nah, kita pakai sisa ditambah kurang saja. Sisa itu artinya yang kelebihan tadi atau sisa yang ini 4 potong sisa 3 ya, yang kurang tadi 4 ya, berarti 3 tambah 4. Jadi banyak tusuk satenya ada 7 tusuk ya. Lalu kita cari potongan dagingnya. Yang kelipatan tadi kita susun seperti ini. Nah, kita cari bilangan sama. Ini ada 11 sama dan ada 31. Nah, kalau yang 11 ini 7 tusuk sate ya. Kalau 7 tusuk sate berarti kalau yang satu tusuknya 4, berarti 4 kali 7 udah 28. Jadi yang 11 nggak mungkin ya. Yang 7 tusuk 7 kali 4 berarti ada 28 daging. Ini 11 jauh ya. Berarti yang ini 31 ya. Nah, 31 7 kali 4 28. 28 31 kurang 28, jadi kurangnya 3 potong, betul ya. Kemudian kalau yang ini 5 potong, 5 kali 7 35, berarti 35 kurang 31 berarti kurangnya 4, betul, berarti 31. Jadi banyak daging potong yang tersedia adalah 31 potong. Oke ya, itu yang nomor 2 di latihan 12. Kita next berikutnya. Oke, latihan 13. Perhatikan contoh berikut. Sekelompok anak laki-laki sedang membagikan sejumlah kelereng. Jika setiap anak memperoleh 5 kelereng, akan dikurang 4 kelereng. Jika setiap anak memperoleh 4 kelereng, tersisa 3 kelereng. A. Berapa banyak anak yang ada? B. Berapa banyak kelereng yang ada? Oke. Pertama, jika setiap anak memperoleh 5 kelereng, maka kelerengnya kurang 4 butir. Kemudian kita gambarkan seperti ini. Misalkan setiap anak menerima 5 ya, tuh 2 3 4 5. Nah, ini kita nggak tahu berapa banyak anaknya ya. Yang pasti nanti ada satu anak yang kekurangan 4 kelereng ya. Jadi di sini setiap semua anak nih, nggak tahu berapa anak ya, pasti akan mendapatkan 1 kelereng kan ya, setiap anaknya. Kemudian ada beberapa anak yang kelebihan kelereng ya. Nih kayak gini nih, kelebihan kelereng, nggak tahu berapa anak ya. Dan pasti ada 1 anak nih kekurangan yang 4 kelereng. Kemudian jika setiap anak memperoleh 4 kelereng, nah kelereng yang tersisa atau kelebihannya itu ada 3 butir kelereng. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, misalkan setiap anak menerima 4 ya, maka akan ada 3 seperti itu ya. Yang pertama banyak anak ada, kita menggunakan rumus ini, kurang tambah sisa per selisih susunan. Jadi kekurangannya dan sisanya atau kelebihannya ini ya, dan selisih susunannya. Jadi kekurangannya 4,
terus kelebihannya di 3 ya. Nah yang ini 5 kelereng, susunannya seperti itu ya, 5 kelereng dengan 4 kelereng, berarti 4 tambah 3 7, 5 kurang 4 1 ya, berarti 7 bagi 1, jadi ada 7 anak ya. Nah sekarang yang B, banyak kelerengnya, rumusnya anak dikali kurang yang ditambah sisanya. Anak tadi ada 7, kekurangannya tadi ada 4 ya, dan sisanya ada 3, jadi 7 kali 4 tambah 3, 7 kali 4 28, 28 tambah 3 berarti ada 28 tambah 3 sama dengan 31, jadi ada 31 kelereng. Coba kita hitung nih, misalkan 5 kali 7 kan 35, sementara kelerengnya 31, berarti kurang 4 ya. Kemudian 4, 7 kali 4, 7 anak kali 4 kelereng berarti 28, 28 sini 31, berarti 31 kurang 8 berarti sisanya 3. Nah seperti itu. Lalu kita buktikan dengan cara seperti ini biar terlihat ya. Ini ya, ada 7 anak seperti ini, 1 2 3 4 5 6 7, jadi ada 7 nih. Pertama menerima 5 kelereng semuanya, berarti ada 4 yang tidak menerima. Seandainya yang kelereng ini kita masukkan ke sini ya, ini kedua, nah ketiga, jadi semuanya nanti ada 4 nih, 1 2 4 kelereng ya masing-masingnya, maka akan tersisa 3. Nah gitu maksudnya ya. Oke, sekarang kita ke latihannya. Nomor 1, sekelompok orang ingin membagi isi dari sekotak jeruk. Jika setiap orang memperoleh 5 jeruk akan tersisa 4 jeruk. Jika setiap orang memperoleh 6 jeruk akan kekurangan 5 jeruk. Berapa banyak orang dari jeruk masing-masing? Pertama, jika setiap orang memperoleh 5 jeruk maka tersisa 4 ya, 4 jeruk. Kalau setiap orang memperoleh 6 jeruk maka akan kekurangan 5 jeruk ya. Rumusnya seperti ini, banyak orang masih sama kurang tambah sisa per selisih susunan ya, kurang tambah sisa per selisih susunan. Kurangnya tadi berapa? 5, lebihnya sisanya 4, jadi selisih susunannya 6 sama 5 ya. Jadi seperti ini, 5 tambah 4 selisihnya 6 kurang 5, jadi 5 4 9, 6 kurang 5 1, 9 bagi 1 berarti 9, jadi jawabannya 9 orang, banyaknya orang nih ya. Sekarang banyak jeruknya ini orang ya, bukan anak ya, orang kali kurang tambah sisa berarti 9 kali kurangnya 5 tambah 4 ya, jadi 9 kali 5 tambah 4 45 tambah 4 berarti ada 49 jeruk. Oke, kita ke pembuktiannya seperti ini, ada 9 orang tuh, 2 3 4 5 6 7 8 9. Ini kalau dipasangnya 6 semua, kita terkurangnya 5 ya. Nah jeruk ini kita taruh ke sini ya, yang ini taruh ke sini, yang ini taruh ke sini, yang ini juga taruh ke sini ya. Nah maka akan tersisa 4 jeruk, jadi semuanya ada berapa nih? Ada 5 jeruk ya, 5 jeruk, maka kelebihannya ada 4. Nah gitu maksudnya ya. Kita lanjut ke nomor 2 nya. Kita ada beberapa pohon dan burung dengan jumlah yang berbeda. Jika setiap pohon yang hanya ada 1 burung akan tersisa 1 burung. Akan tetapi jika setiap pohon ada 2 burung akan ada 1 pohon yang tidak dihinggapi burung. Berapa banyak pohon dan burung masing-masing? Jika setiap pohon ada 1 burung akan tersisa atau lebih 1 burung. Jika setiap pohon ada 2 burung akan ada 1 pohon yang tidak dihinggapi. Nah ini artinya ada kekurangan 2 burung ya, karena setiap pohon ada 2 burung tapi ada 1 pohon yang tidak dihinggapi, artinya dalam 1 pohon itu ada yang kekurangan 2 burung ya. Banyak pohonnya sama, kurang tambah sisa per selisih susunan. 2 tambah 1 ini 2 kurangnya, sisanya lebihnya ya 1. Terus ini susunannya 2 burung ya, dan 1 ini kekurangan 2 burung dan 1 burung ya, gitu ya, 2 burung dan 1 burung. Ini 3, ini 1, jadi ada 3 pohon ya. Terus banyak burungnya sama, pohon kali kurang tambah sisa 3 kali, nah ini dia kekurangannya 2 burung dalam 1 pohon ya, tambah 1 maka 3 kali 1 pohon ya, ini pohon ada 2 diwakilkan 2 burung ini di dalam 1 pohon, jadi kalau 1 tambah 1 berarti ada 4 burung. Oke, pembuktiannya biar mudah gini. Jadi ada 3 pohon nih ya, masing-masing burung ada 4, maka satu pohon ini akan berisi 1 burung, maka akan tersisa 1 burung di luar ya. Sementara kalau 3 pohon diisi 2 burung ya,
Jadi masing-masing dua burung seperti ini, maka akan tersisa satu pohon. Nah, seperti itu maksudnya ya, tidak ada kekurangan satu pohon. Oke, kita lanjut. Nomor 3, Sukanto permen akan diberikan kepada sekelompok anak jika setiap anak memperoleh 3 permen akan tersisa 2 permen. Akan tetapi jika setiap anak memperoleh 4 permen akan kekurangan 3 permen. Berapa banyak anak yang dalam kelompok tersebut? Berapa banyak permen yang ada dalam kantong tersebut? Bahasannya, jadi jika setiap orang memperoleh 3 permen, setiap anaknya akan tersisa atau kelebihan 2 permen. Jika setiap orang memperoleh 4 permen, maka kekurangan 3 permen. Nah, sama rumusnya banyak anak ya, kurang tambah sisa per selisih susunan. Jadi kekurangannya 3, kelebihannya 2, sisanya 2 ya. Susunannya 4 sama 3. Jadi 3 tambah 2 5, 4 kurang 3 1. Jadi banyak anaknya ada 5 orang ya. Yang B, berapa banyak permennya? Anak kali kurang tambah sisa. Anaknya 5, kurangnya tadi 3, sisanya 4. Jadi 5 kali 3 tambah 2 ya. Sorry, ini sisanya 2 ya. Berarti 53 15 tambah 2 jadi 17 permen. Nah, coba kita lihat 17 permen dengan 3 ya. Kalau 3 berarti kan kali 5 15. Sementara ada 17 permen berarti sisanya 2. Kalau 5 kali 4 berarti 20. Nah, ada 17 permen berarti kurangnya 3 ya, seperti itu. Kita lanjut nomor 4. Kita ke nomor 4. Kelereng sebanyak 1 kantong akan dibagi kepada sekelompok anak. Jika setiap anak memperoleh 3 kelereng, akan tersisa 10 kelereng. Akan tapi jika setiap anak memperoleh 5 kelereng, akan kekurangan 4 kelereng. Berapa banyak anak yang ada dalam kelompok tersebut? B, berapa banyak kelereng ada dalam kantong tersebut? Oke, kita ke pembahasannya. Jika setiap anak memperoleh 3 kelereng, kelereng tersisa atau kelebihan 10 kelereng. Jika setiap anak memperoleh 5 kelereng, 4 kelerengnya akan kekurangan 4 butir kelereng. Oke, kalau kita lihat ini ya, ini kan kelebihan 10 ya, sementara ini 3, masing-masing ada 3, sebenarnya masih bisa gitu ya di dalam sini ya. Masih dibikin 3 masih bisa ya. Oke, kita lanjut dulu. Banyak anak rumput sama ini, kurang tambah sisa per atau dibagi selisih susunan. Kurangnya 4, sisanya 10 ya. Nah, sementara susunannya 5 sama 3. 4 tambah 10 14, 5 kurang 3 2. Jadi sama dengan ada 7 anak ya dalam kelompok itu. Karena banyak kelerengnya. Anak dikali kurang tambah sisa ya. Jadi anaknya 7 kali kurang tadi 4 ya, sisanya 10 ya. Berarti 7 kali 4 tambah 10 ya. Kali 28 tambah 10. Jadi ada 38 kelereng. Nah, ini di sini permasalahannya ya. Di sini ada kelebihan anak sebenarnya. Kalau berdasarkan ini ya, karena nih 3 kelereng berarti masih bisa 3 anak ya. Artinya masih bisa tambah ya. Sebenarnya susunannya, jadi sebenarnya 38-nya dikurangi dengan satu susunan, satu lapisan ya. Jadi dikurangi 7 anak seperti ini sebenarnya ya. Jadi hanya ada 31 kelereng. Coba kita buktikan. Jadi misalnya ini ada 7 anak ya, seperti ini dapat nih 1 2 3 4 5 6 7 ya. Kekurangannya 4 nih, susunannya 5 ya. 1 2 3 4 5 5 berarti kurang 4 ya. Saat yang ini ditaruh ke sini, yang ini taruh ke sini, yang ini juga taruh ke sini, maka susunannya nanti jadi 3 3 3 3 seperti ini ya. Sisanya ada 10 ya, tuh 2 3 4 5 kali 2. Nah, 2 lapisan inilah penyebabnya ya. Jadi kenapa dikurang 7 anak? 7 anak dikurangi 2 lapisan. Diambil 7 satu lapisan yang berisi 7 anak. Ya, jadi ada 30 kelereng semuanya. Ya 38 kelereng dikurang satu kolom, satu kolom ini yang 7 anak ya, agar bisa sisa 10 gitu ya. Tuh. Jadi jumlahnya adalah 31 kelereng. Oke, ini memang agak ini ya, soal yang nomor 4 ini harus benar-benar dibuktikan gitu ya. Harus dicari gimana caranya memahami untuk soal yang ini. Yang agak sedikit lumayan buat anak SD ya. Selanjutnya kita ke latihan 14 ya.
Contohnya seperti ini. Satu tahun ajaran baru Tona beli 4 celana dan 5 kemeja dengan harga 450.000. Jika harga satu kemeja 4 kali harga satu celana, berapa harga kemeja dan celananya masing-masing ya. Satu kemeja sama dengan 4 celana ya. Satu kemeja harga satu meja ya. Satu kemeja 4 kali harga celana. Satu kemeja, saya tulis gini aja ya, satu kemeja itu sama dengan 4 celana ya. Satu kemeja itu berbanding dengan celana itu seperti ini. Nah gitu. Satu kemeja berbanding 4 celana. Nah, jadi 4 celana nih sama dengan harga satu kemeja seperti ini. Yang hijau harga kemeja sama dengan harga 4 celana gitu ya maksudnya. Nah kemudian 4 celana ditambah 5 kemeja itu 450.000 kita gambarkan seperti ini. Ini 4 celana ya. Nah itu harganya tambah 5 kemeja. Kemeja ada 5 kayak gini. Tuh 2, 3, 4, 5 ya. Total dari semuanya ini yaitu 480.000 ya totalnya. Nah jadi gambaran seperti ini. Nah kemudian nih kita tarik lurus garis bawah, maka akan sama kotaknya ya semuanya. Nah harga kotak satu kotak yang kemeja dibagi nih garis-garis seperti ini, jadi kotak sama ya. Nah 4 celana ditambah 5 kemeja itu artinya apa? 4 kotak tambah 20 kotak. 4 kotak ini tambah 20 kotak yang hijau ini yang kemeja ya. Itu sama dengan 24 kotak total semuanya. Satu celana tinggal kita 450 dibagi 24 kotak ini ya. Karena ini nilai satu celana ya, satu kotak ini. 480 bagi 24 berarti 20.000. Jadi harga satu celana 20.000. Ya. Kemudian satu kemeja itu sama dengan 4 celana, ya udah berarti sama dengan 4 kali 20.000. Jadi harga satu kemeja sama dengan 80.000 ya. Jadi simpulannya maka harga kemeja sama dengan 80.000 dan harga satu celana adalah 20.000. Atau kita pakai coba cara ini. Atau kalau satu kemeja 4 celana, artinya 4 celana ditambah 5 kemeja 450.000. Nah 5 kemeja itu sama dengan 4 celana ya. 5 kemeja artinya 5 kali tadi satu kemeja 4 celana, jadi 5 kali 4 ya, berarti 20 celana kan ya. Tinggal 4 celana dan 5 kemeja tadi, 4 celana tambah 20 celana ya. Ini 4 celana satu meja 20 ya, 5 kemeja sama dengan 20 celana, jadi 4 tambah 20 jadi 24 celana sama dengan 450. Jadi satu celana sama dengan 450 bagi 24 sama dengan 20.000. Sama jadi caranya, satu kemeja sama dengan 4 celana berarti 4 kali 20.000 sama dengan 80.000. Oke, ini kalau cara perhitungannya ya. Kalau ini gambar dengan cara gambarannya ya. Kita latihan 14. Amir membeli 3 pasang baju dan celana, harganya 600.000. Jika harga baju 6 kali lipat harga celana, berapa rupiah harga sebuah baju dan celana masing-masing? Kita ke pembahasannya. Satu baju sama dengan 4 celana, berarti 3 baju tambah 3 celana 600.000. Nah ini satu baju 4 celana ya, berarti 3 baju sama dengan 3 kali 4 ya, berarti sama dengan 12 celana. Ya udah kita masukkan, berarti ya 3 baju jadi 12 celana tambah 3 celana sama dengan 600.000, berarti ada 15 celana. Ya udah harga satu celana berarti tinggal 600 dibagi 15 sama dengan 40.000. Berarti satu baju sama dengan 4 celana, artinya 4 kali 40.000 berarti 160.000 ya, seperti itu ya biar gampangnya. Nomor 2, Rani membeli pulpen dan buku tulis masing-masing harga sebanyak 4 buah dengan total harga 18.000. Jika harga buku 2 kali harga pulpen, berapa rupiah harga sebuah buku dan pulpen masing-masing? Sama caranya, jadi satu buku itu 2 pulpen. Nah di sini kan 4 buku ditambah 4 pulpen karena 4 buah ya masing-masing ya. 4 buku tambah 4 pulpen 18.000. Tadi satu bukunya 2 pulpen berarti 4 buku 4 kali 2 ya. 4 buku berarti 4 kali 2 jadi 8 pulpen. Jadi 4 buku itu sama dengan 8 pulpen. 4 buku tambah 4 pulpen berarti 4 buku itu sama dengan 8 pulpen tambah 4 pulpen ya, sama dengan 18.000. Ini 12 pulpen sama dengan 18.000, jadi satu pulpen sama dengan 18.000 bagi 12 sama dengan 1.500. Dapat satu pulpen 1.500, tinggal satu buku kan 2 pulpen kali 1.500 berarti sama dengan 3.000. Jadi satu buku harganya 3.000 ya, seperti itu caranya. Nomor 3, sekretaris desa membeli gelas dan piring untuk acara syukuran masing-masing sebanyak 5 lusin dengan total 300.000. Jika harga piring 3 kali lipat harga gelas, berapa rupiah harga sebuah gelas dan piring masing-masing? Satu piring 3 gelas,
5 lusin piring dan 5 lusin gelas 360.000 ya. Satu lusin itu kan 12 buah ya, berarti 5 kali 12 piring, 5 kali 12 gelas, berarti totalnya ada 60 piring dan 60 gelas, harga 360.000. Nah 60 piring tadi kan satu piring 3 gelas, berarti 60 piring sama dengan 60 kali 3 ya, jadi ada 180 gelas ya. Berarti 60 piring itu nilainya sama dengan 180 gelas, berarti 180 gelas ditambah 60 gelas sama dengan 360. Jadi 5 lusin tadi kan berarti 180 gelas ya, 60 piring sama dengan 180 gelas, berarti sama dengan ada 240 gelas. 360, maka 1 gelas 360 dibagi 20 sama dengan 1.500. Jadi harga 1 gelas 1.500. Satu piring 3 gelas sama dengan 3 gelas, berarti 3 dikali 1.500 sama dengan 4.500. Jadi harga satu piring 4.500. Jadi kesimpulan 1 gelas 1.500 rupiah dan satu piring 4.500 rupiah. Oke, kita ke latihan 15 contohnya dulu. Minggu lalu Rudi dan Karto makan bersama dan menghabiskan uang 43.000 rupiah. Minggu ini Rudi dan Amir makan bersama dan menghabiskan uang 67.000 rupiah. Kita Rudi menghabiskan uang sama banyak dengan minggu lalu. Karto hanya memakan porsi kecil dan Amir makan porsi besar, sehingga harga makan Amir 4 kali lipat harga makan Karto. Berapa harga makan Rudi? Kita gambarkan seperti ini. Jadi Rudi sama Karto nih makan ya sebesar 43.000. Rudi paling besar porsinya, Karto paling kecil. Kemudian ini minggu lalu, minggu ininya Rudi dengan si Amir ya. Rudi makannya sama seperti minggu lalu besarannya ya, jadi bentuknya seperti ini. Nah sementara Rudi sama Amir menghabiskan 67.000 Karto. Nah pada tadi Amir itu 4 kalinya harga makan si Karto, jadi 4 ya, 4 kotak ya, 1, 2, 3, 4 dari si Karto ya. 67.000 dikurang 43.000, jadi belanja minggu lalu dengan sekarang diselisihkan jadi 24.000 ya. Jadi kalau digambarkan nanti seperti ini. Nah gitu ya, tinggal 3 kotak punya si Amir ya. Terus Karto berarti 24.000 ya, sama dengan dibagi 3 kotak ya, sama dengan 8.000. Jadi si Karto menghabiskan uang sebesar 8.000 rupiah untuk makan ya. Jadi harga makan Rudi sama dengan 43.000 dikurang 8.000 makan Karto ini ya, sama dengan 35.000. Jadi Rudi menghabiskan 30.000. Sementara si Karto si Amir sebenarnya tinggal 4 kali makannya si Karto ya. Nah, biar gambar seperti aja deh. Rudi tambah Karto kan 43.000 ya. Rudi dan Amir 67.000. Nah Amir itu 4 kali makannya si Karto ya, berarti 67.000 dikurang 43.000 dulu jadi 20.000, tinggal 24.000 dibagi 4 kurang 1 ya, ini 4 ya, 1, 2, 3, 4 dikurang 1, jadi 4 kurang 1 3, 24 bagi 3 8 ya, jadi 8.000 untuk Karto ya. Harga makan Rudi 43.000 dikurang 8.000 35.000 ya. Nah ini dengan cara analisisnya seperti ini boleh ya. Untuk Karto silahkan dicari sendiri berapa harganya, pokoknya 8.000 kali 4 berapa kita aja untuk makan Karto ya. Selanjutnya kita latihan ke 15 contoh soal 1. Jumlah uang tabungan Marti dan Gia adalah 92.000, sementara jumlah tabungan Marti dan Ria adalah 230.000. Jika uang tabungan Ria 3 kali lipat uang tabungan Gia, berapa rupiah uang tabungan mereka masing-masing? Pembahasannya ini uang Marti tambah uang Gia segini 92.000, sementara uang Marti tambah Ria 232.000. Nah katanya uang Ria 3 kali uang Gia ya. Jika uang tabungan Ria 3 kali lipat uang tabungan Gia, jadi seperti ini ya. Berarti kita kurangkan dulu 232.000 dikurang 92.000 sama dengan 40.000. Kemudian yang 40.000 nih kan si uang Ria sama Gia, berarti 3 kurang 1 ya. Uangnya si Ria, uang Gia 1, uang Ria 3, jadi 3 kurang 1 ya. Maka 140.000 dibagi 2 ya. Nah 140.000 dibagi 2 berarti 70.000, jadi uang Gia sebesar 70.000. Sementara uang Marti tinggal 92.000 dikurang si uangnya si Gia ya, uang Gia 70.000, jadi adanya 22.000. Nah sementara uang Ria itu adalah 3 kali uangnya si Gia ya, 3 kali 70.000, jadi uangnya si Ria 210.000. Nah
Ini bisa dibuktikan, kita masukkan ke sini bener nggak segini nilainya. Uang Marti tambah uang dia. Marti 22.000 ditambah uang Ria 2 tambah 70.000 berarti benar 92.000 ya. Kemudian uang Marti 70.000 tambah uang Ria 210.000, totalnya 232.000, betul ya. Kita ke nomor 2, jumlah kelereng Amir dan Tono adalah 56 butir. Sementara itu jumlah kelereng Amir dan Doni adalah 60 butir. Jika banyak kelereng Doni 2 kali lipat banyak kelereng Tono, berapa banyak masing-masing kelereng mereka ya. Kita bahas kelereng Amir tambah kelereng Tono itu ada 56 butir. Kelereng Amir dan kelereng Doni ada 68 butir. Sementara kelereng Doni katanya 2 kali kelereng Tono. Nah, ini 68 kurang 56 12 ya. Kelereng Tono kan 12 dibagi 2 kurang 1 ya, karena 2 kali lipat tadi tuh uangnya si Doni kelereng Tono ya. 12 ini 1 ya. Jadi 12 bagi 1 itu 12. Kelereng Amir 56 nih, dikurang 12. Kelereng Tono adalah 12. Jadi 56 kurang 12 dari 42 butir. Kemudian kelereng Doni karena 2 kali kelereng Tono berarti 2 kali 12. Jadi kelereng Doni sebanyak 24 butir. Nah, yang nomor 3, Rani Lani Tuti suka mengoleksi buku cerita. Jumlah buku cerita Rani Lani ada 80 buku. Sementara itu jumlah buku cerita Rani dan Tuti ada 180 buku. Jika banyak buku cerita Tuti 3 kali lipat banyak buku cerita Rani, berapa banyak buku cerita mereka masing-masing? Oke, buku cerita Rani dan buku Lani kita bilang 80 buku. Buku Rani dan buku Tuti 80 buku ya. Nah, di sini katanya buku Tuti itu 3 kali bukunya si Lani. Berarti 180 dikurang 80 dulu, kita cari dulu sama dengan 100 ya. Maka bukunya si Lani sama dengan 100. Ini 3 dikurang 1 karena bukunya si Tuti kan 3 kali lipatnya bukunya si Lani. Jadi 3 kurang 1 buku Tuti 3, buku Laninya 1, jadi 3 kurang 1. 100 bagi 2 ya. 50. Jadi buku Lani ada 50 buku ya. Sementara buku Rani tinggal 80 nih. Karena buku Lani 50, jadi 80 kurang 50 berarti bukunya si Rani 30 ya. 30 tambah 50 pas 80 ya. Bukunya si Tuti ya 3 kali buku Lani berarti 3 kali 50 berarti ada 150 buku. Nah, itu soal nomor 3. Kita lanjut ke latihan 16 sama contohnya dulu. Perhatikan contoh berikut. Amir memiliki kelereng 2 kali lebih banyak daripada adiknya. Tentukan banyak kelereng yang harus diberikan Amir kepada adiknya agar masing-masing memiliki kelereng yang sama banyak, yaitu 288 kelereng. Oke, coba kita bahas. Kelereng Amir 2 kali lebih banyak kelereng adiknya. 2 kali lebih banyak dari kelereng adiknya, maksudnya gitu ya. Oke, kelereng Amir itu 2 kotak ya. Adiknya cuma 1 kotak, jadi 2 kali banyak ya. 2 banding 1 seperti itu ya. Kemudian karena mau memberikan agar sama, maka nih kotak si Amir harus kita bagi 2 ya. Nah, setengah-setengah gini, berarti ini sama bagi 2. Nah, yang ini kotak ini nih kita kasih ke adiknya saja ya. Nah, nanti berarti banyaknya kelereng Amir dan kelereng adiknya akan sama gitu ya. Lalu ini kan punya Amir jadi 3 kotak ya, satu baris ini nih ya, sama kelereng juga nilai 288, maka 288 ini kita bisa bagi dengan 3 kotaknya si Amir ya, berarti sama dengan 96. Berarti 1 kotak ini sama dengan ini ya, 1 kotak ini sama dengan 1 kotak ini, berarti kelereng yang diberikan Amir ke adiknya sebanyak 96 kelereng ya. Oke, kita coba latihan 16. Di sini ada soal pertama. Susi memiliki koleksi perangko sebanyak 2 kali lipat dari koleksi perangko adiknya. Jika Susi memberikan 56 perangko kepada adiknya, mereka akan memiliki perangko yang sebanyak. Berapa banyak koleksi perangko yang dimiliki Susi dan adiknya mula-mula? Oke, tadi sama Susi 2 kali lipat dari koleksi perangko, jadi modelnya sama seperti tadi ya, 2 sama 1 ya. Nah, perangko Susi itu 2 kotak, nah, sementara adiknya 1 kotak ya. Nah, punya Susi itu karena diberi kepada adiknya berarti dikurangi dengan 56. Sementara berarti adiknya karena dikasih sama Susi berarti nambah 56. Oke, jadi nanti 3 kotak lagi ya, sama. Jadi masing-masing memiliki 2 kotak tambah 1 kotak ya, di dalam kotaknya ya. Jadi karena sama banyak, sama dengan 3 kotak. Oke, karena kita akan mencari berapa banyak mula-mula.
Nah, 3 kotak ini kita kalikan dengan 56 ya, berarti 168. Nah, jadi si Susi maupun adiknya memiliki 168 perangko karena sama ya. Nah, karena ditanya mula-mula berarti banyak perangko Susi itu 168 ditambah 56 yang tadi yang diambil dikasih ke adik 56 dikembalikan lagi, jadi tambah ya 168 tambah 56 jadi 224 perangko. Nah, si adiknya sama 108 berkurang karena dikembalikan ke si Susi, jadi 108 kurang 56 112 perangko, atau gampangnya ya karena tadi 2 kali lipatnya si Susi maka 224 bagi 2 ya 112 juga bisa seperti itu. Kita ke nomor 2 nya. Kelereng Amir memiliki 2 kali lipat lebih banyak daripada kelereng milik adiknya. Jika memberikan 12 kelereng miliknya kepada adiknya, mereka akan memiliki kelereng sama banyak. Berapa banyak kelereng yang memiliki Amir dan adiknya sama nih ya. Jadi kelereng Amir 2 kali lipat lebih banyak daripada adiknya, berarti Amir 2 kotak daripada adiknya 1 kotak ya. Nah, ini yang punya Amir dikurangi 12 karena diberikan kepada adiknya, sementara si adiknya dapat 12 kelereng, berarti 2 kotak tambah 1 kotak sama ya, tetap 3 kelereng ya. Nah, berarti masing-masing si Amir dan adiknya berarti dapat memiliki 36 kelereng ya. Nah, sekarang dikembalikan mula-mulanya, berarti banyak kelereng Amir mula-mula adalah 36 tambah 12, dibalikin lagi ya kelereng, jadi nambah lagi 12 sama dengan 48 kelereng. Sementara adiknya berkurang ya, 36 dikurangi 12 jadi 24 kelereng, berarti 48 bagi 2 sama aja ya, karena 2 kali lipatnya atau setengahnya dari punya si Amir. Itu nomor 2. Yang nomor 3, ibu membuat 2 loyang kue bolu banyak kue pada loyang pertama 3 kali lipat dari banyak kue loyang kedua. Jika kue 12 kali pindah ke loyang pertama ke loyang kedua, banyak kue di kedua loyang menjadi sama banyak. Berapa banyak kue di setiap loyang mula-mula ya. Pembahasannya, kue di loyang pertama 3 kali lipat kue di loyang kedua ya, 3 kali lipat nih, berarti loyang pertama ada 3 kotak, loyang keduanya ada 1 kotak. Nah, karena dipindahkan jadi dikurangi 18 kue, ini nambah 18 kue. Masing-masing loyang jadi 3 tambah 1 kotak berarti 4 kotak ya, berarti 4 kotak kali 18 72 kue, jadi sama ya, masing-masing loyang ada 72 kue. Kembalikan ke loyang mula-mula, berarti loyang pertama 72 tambahkan 18 ada 90 kue, loyang kedua ada dikurangi 18 kue atau 90 bagi 2 ya, sama aja jadi 54 kue. Itu latihan 16. Kita lanjut latihan ke 17. Sini ada contoh, Pak Jaka membeli 2 mangkok soto dan 3 gelas es buah seharga 55.000, sementara Pak Aldo membeli 3 mangkok soto dan 2 gelas es buah di tempat yang sama seharga Rp60.000. Berapa rupiah harga sampai soto dan segelas es buah? Oke, pembahasannya kita susun dulu. Pak Jaka itu membeli 2 mangkok soto dan 3 es gelas 55.000. Kemudian Pak Aldo membeli 3 mangkok soto dan 2 gelas es buah 60.000. Kita akan menyamakan salah satu dari mangkok atau gelas. Nah, misalkan kita menyamakan mangkoknya ya, jadi 2 mangkok dan 3 mangkok ya. Jadi Pak Jaka memesan 2 mangkok dan Pak Aldo memesan 3 mangkok ya. Jadi kita samakan mangkoknya, bukan gelasnya dulu. Bisa saja kalau kita mau menyamakan gelas, kita ambil mangkoknya saja dulu ya. Jadi 2 mangkok dikali 3 mangkok yang dipesan Pak Jaka dan Pak Aldo, kita kalikan jadi semua ada 6 mangkok. Nah, kita susun yang pertama 2 mangkok dan 3 gelas ini. Bagaimana caranya agar menjadi 6 mangkok? Berarti ini harus kita tambah lagi susunannya, 2 mangkok 3 gelas lagi sampai menjadi 6 mangkok. Nah, seperti ini ya. Nah, 2 mangkok jadi ada 6 mangkok. Maka ini juga harus dijumlahkan semuanya ya, 3 gelas jadi 9 gelas, 55.000 jadi 165.000. Nah, 165.000 ini yang punya Pak Jaka. Sekarang punya Pak Aldo 3 mangkok tambah 2 gelas. Nah, karena masih 3 berarti tambah 1 lagi susunan Pak Aldo. Jadi 3 mangkok dijumlahkan jadi 6 mangkok ya, sama-sama 6 mangkok jadinya ya, 2 tambah 2 jadi 4 gelas, 60.000 tambah 60.000 juga 120.000. Selanjutnya kita akan selisihkan
Kayak 6 mangkok ini jadi 0 habis ya mangkoknya. Kemudian 9 sama gelasnya, yang 9 gelas sama 4 gelas kita selisihkan jadi 5 gelas. Kemudian yang 165.000 dengan 120.000 juga kita selisihkan jadi 65.000 dikurang 120.000 jadi 45.000 ya. Nah, karena mangkoknya udah habis, tinggal gelasnya aja. Berarti kita akan mencari gelas, satu gelas itu sama dengan 45.000 dibagi 5 gelas. Berarti harga satu gelas sama dengan 9.000. Jadi harga satu gelas es buah itu harganya 9.000. Oke, satu gelas sudah ketemu. Sekarang kita akan mencari satonya, sama satunya berapa ya. Nah, untuk itu kita menggunakan pilih salah satu pesanan pajaka atau pajaka yang kita gunakan ya, mau yang ini atau yang ini kita gunakan ya. Kita pilih yang pajaka saja ya. Maka 2 mangkuk tambah 3 gelas 55.000 yang punya pajaka tadi 3 karena sini ada 3 gelas, satu gelasnya 9.000, maka ini kita dikalikan dengan 9.000 ya. 3 gelas berarti 3 kali 9.000 berarti 27.000 ya. Maka kita kurangkan nih 55 ini dengan 27.000 ya, 28.000. Nah, 28.000 itu untuk 2 mangkok soto, berarti satu mangkok soto sama dengan 28.000 dibagi 2 mangkok ini. Jadi 28.000 dibagi 2 sama dengan 14.000. Jadi satu mangkok sotonya adalah 14.000, satu gelas es buahnya 49.000 ya. Oke, kita ke latihannya, latihan 17 ya, sama juga soalnya. Nomor 1, yang beli 2 mangkok soto dan 3 gelas es buah seharga Rp68.000. Sementara itu pajak beli 3 mangkok soto dan 2 gelas es buah di tempat yang sama dengan harga Rp72.000. Berapa harga mangkok soto dan gelas es buah tersebut? Oke, kita langsung saja susunannya dulu. Ayah itu 2 mangkok soto tambah 3 gelas 68.000, sedangkan pajaka 3 mangkok soto dan 2 gelas 72.000 ya. Nah, sama seperti tadi kita akan menyamakannya salah satu ini pesanan, bisa mangkok atau gelas. Kita ambil mangkok lagi ya. Ayah pesan 6 mangkok dan pajak pesan 3 mangkok. Jadi 2 mangkok kali 3 mangkok itu sama dengan 6 mangkok. Oke. Nah, tugas kita adalah menyamakan jumlah mangkoknya. Berarti yang ayah dulu 2 mangkok 3 gelas baru 2, tambah lagi susunannya jadi 4 mangkok tambah 1 lagi jadi 6 mangkok ya. Nah, 6 mangkok, 2 tambah 2 tambah 2 jadi 6 mangkok. Nah, gelasnya sama, 3 tambah 3 tambah 3 9 gelas. Ini 68 tambahin semua ya, jadi 204.000. Ini punya ayah. Sekarang yang pajaka. Pajaka 3 mangkok tambah 2 gelas 70.000, tambah lagi supaya sama mangkoknya nih. Jadi pas 6 mangkok ya. Jadi 6 mangkok sama 6 mangkok berarti ini 2 tambah 2 jadi 4 gelas, 72 tambah 72 juga sama dengan 144.000. Tinggal kita selisihkan ya, 6 mangkok dengan 6 mangkok habis ya. Yang 9 gelas sama 4 gelas jadi 5 gelas. Nah, tinggal harganya nih, yang 204 dikurang 144 jadi 60.000. Karena mau udah habis tinggal gelas, maka 1 gelas sama dengan 60.000 dibagi 5 gelas berarti sama dengan 12.000. Jadi 1 gelas es buah sama dengan 12.000. Tinggal mencari harga sotonya. Pilih salah satu pesanan, mau punya ayah atau punya pajak, mau yang ini atau yang ini ya. Kita pilih yang ayah saja. Kenapa pilih yang ayah? Biar angkanya kecil ya, biar nggak besar. Jadi punya ayah 2 mangkok tambah 3 gelas sama dengan 80.000. Tadi 3 gelas berarti 3 kali 12.000, jadi semuanya ada 36.000 ya. Tinggal kita kurangkan saja 68 dikurang 36.000, ini sama dengan 32.000. Jadi ini untuk 2 mangkok ya, 2 mangkok jadi 32.000. Jadi satu mangkoknya sama dengan 32.000 dibagi 2 mangkok sama dengan 16.000. Jadi satu mangkok 16.000 dan satu gelas es buah 12.000. Kemudian untuk yang nomor 2, Bu Dede membeli 2 mangkok soto dan 2 gelas es buah seharga 52.000. Sementara Ibu Desi membeli 3 mangkok soto dan 2 gelas buah di tempat yang sama dengan harga 68.000. Berapa harga sama soto dan segelas es buah? Oke, sama caranya kita susun dulu. Bu Dede itu ada 2 mangkok tambah 3 gelas 52.000. Bu Desi ada 3 mangkok tambah 2 gelas itu 68.000. Kita menyamakan salah satu dari mangkok atau gelas, misalkan kita ambil gelas. Nah, sekarang coba kita gelas yang kita samakan. Berarti Bu Dede mesan 2 gelas dan Bu Desi mesan 3 gelas. Berarti 2 gelas kali 3 gelas sama dengan 6 gelas ya. Susunan pertama, Bu Dede 2 mangkok tambah 3 gelas sama dengan 8.000. Jadi kita tambah lagi gelasnya. Ini sudah 6 gelas ya. Nah, pas 6 gelas berarti ini kita tambahkan juga 2 tambah 2, ini 5, 2 tambah 5, 2 juga. Itu yang punya Bu Dede. Yang punya Bu Desi ini 2 gelas. Kita tambah lagi 2 gelas lagi, masih 4 gelas tambah 1 lagi. Nah, pas 6 gelas ya. Jadi
Jadi ini 3 tambah 3 9, ini 68 204. Jadi tugasnya kita menyamakan dulu mau mangkuk atau gelas yang kita mau samakan ya. Kemudian kita selisihkan. Nah, 9 mangkuk dikurang 4 mangkuk, selisih itu artinya besar yang kurang kecil ya. 9 mangkuk dikurang 4 mangkuk itu 5 mangkuk. 6 gelas dengan 6 gelas habis, nolnya tinggal 0 gelas. Nah, 204 dikurang 104, harganya jadi 100.000. Oke, karena gelasnya habis tinggal mangkuk, berarti kita cari satu mangkok sotonya berapa. Satu mangkok sama dengan 100.000, ini bagi 5 mangkok, berarti satu mangkoknya adalah 20.000 ya. Selanjutnya kita akan menentukan harga satu es gelasnya. Jadi pilih salah satu pesanan Bu Dede atau Bu Desi. Kita ambil yang Bu Dede saja. Nah, angkanya kecil ya, sini 52.000, ini gede 68. Jadi yang punya Bu Dede 2 mangkuk tambah 3 kan 52.000. Nah, di sini 2 mangkuk. Ya, 2 mangkuk berarti kan 2 kali 20.000 ya. Berarti 2 mangkuk ini harganya 40.000. Oke, tinggal kita cari berapa harga satu gelasnya. 52.000 ini dikurang 40.000 berarti 12.000. Nah, 12.000 nih untuk 3 gelas ya. 3 gelas ini berarti 12.000 ya. Karena 52 dikurangi 2 mangkok tadi, dikurangi ada makan 40.000, jadi 52 kurang 40.000 sama dengan 12. Berarti satu gelas sama dengan 12.000 dibagi 3 gelas sama dengan 4.000. Jadi satu gelas es buah itu adalah harganya 4.000 ya, dan satu mangkok itu adalah 20.000. Nah, itu yang nomor 2. Kita lanjutkan nomor 3. Tuti membeli 2 mangkok soto dan 3 es buah. Masih sama ya, permasalahannya mangkok dan soto, mangkok dan es buah ya. 2 mangkok soto dan 3 es buah 30.000. Sementara itu Rani beli 5 mangkok soto dan 4 gelas es buah, ini sama dengan harga 60.000. Berapa harga semangkuk soto dan gelas buah tersebut? Pembahasannya coba Tuti kita susun dulu. 2 mangkuk gelas tambah 2 mangkuk tambah 3 gelas 30.000. Si Rani 5 mangkuk tambah 4 gelas 60.000 ya. Oke, kita pilih gelas atau mangkuk. Kita pilih gelas saja ya. Jadi 3 gelas tambah 4 gelas, 3 gelas tambah 4 gelas, jadi 3 kali 4, jadi ada 12 gelas gitu kan ya. Kita susun dulu yang punya Tuti ya. 2 mangkok gelas tambah 3 gelas 30.000 agar menjadi 12 gelas. Ini sudah 3 tambah 3 lagi dan 6 tambah 3 lagi berarti 9 tambah lagi 3 gelas berarti pas 12 ya. Ini kalau dijumlahkan 12 gelas 3 kali 4. Nah, sama ini makanya kita jumlahkan jadi 8. Ini jumlahkan 31 jadi 124. Kemudian punya si Rani ya, 5 mangkok 4 gelas tambah lagi gelasnya jadi 8 tambah 4 lagi jadi pas 12 gelas ya. Nah, seperti ini. Nah, ini jumlahkan makanya jadi 15. Ini juga tambahkan 60 jadi 180.000. Nah, kita selisihkan dari 15 kurang 8 7 12 sama 12 habis ya 0. Nah, 180 dikurang 24.000 jadi 56.000. Ini dikurang berarti 56.000 karena ini udah habis ya. Berarti mangkok ya 56.000 dibagi 7 satu mangkoknya berarti sama dengan 8.000. Jadi harga satu mangkok satu itu 8.000. Ya, sekarang mencari es buahnya. Pilih salah satu pesanan dari Tuti atau Rani yang kita gunakan. Kita gunakan Tuti karena kecil angkanya ya. Berarti 2 mangkok tambah 3 gelas sama dengan 12.000. Satu mangkok 8.000 berarti 2 kali 8 jadi 16.000 ya. Maka 3 gelasnya 31.000 dikurang 16 jadi sisa 15.000. Nah, ini untuk 3 gelas berarti satu gelas sama dengan 15.000 dibagi 3 gelas berarti harga satu gelasnya sama dengan 5.000. Jadi satu gelas es buah 5.000, satu mangkok soto 8.000. Kemudian lanjut soal berikutnya keempat. Pak Dedi membeli 4 baju dan 2 celana seharga 400.000. Sementara itu Pak Beni membeli 2 baju dan 3 celana di tempat yang sama seharga 360.000. Berapa harga sebuah baju dan sebuah celana tersebut? Pembahasannya kita susun kayak tadi lagi. Pak Dedi 4 baju tambah 2 celana 400.000. Kemudian Pak Beni belinya 2 baju tambah 3 celana 360.000. Nah, sekarang kita akan menyamakannya, mau baju atau celana yang akan kita samakan. Kita samakan celana ya karena lebih mudah sepertinya. 2 celana dengan 3 celana berarti 2 kali 3 celana ya, berarti 6 celana. Terus yang pertama yang punya Pak Dedi dulu 4
4 baju 2 celana sampai ada 6 celana, ini baru 2, tambah 2 lagi, tambah 2 lagi, pas jadi ada 6 celana ya. Jumlahkan semuanya kayak tadi, 4 4 4 12, ini sudah 6, 400 1.200.000. Kemudian punya Pak Beni 2 baju dan 3 celana 360.000 nih, sudah 3 celana tambah 3 lagi, jadi pas ada 6 celana, 3 tambah 3 6 ya, 2 tambah 2 4 baju, 360.000 tambah 360.000 jadi 710.000. Lagi selisihkan lagi, 12 kurang 4, terus baju kurang 4 baju, 8 baju, 6 celana dengan celana habis ya, kemudian 1.200.000 dikuali 7.480.000, berarti satu baju harganya 480.000 dibagi 8 baju ya, berarti sama dengan 60.000. jadi harga satu baju 60.000. tinggal mencari harga celana, pilih salah satu, udah pesanan dari Pak Dedi atau Pak Beni ya, kita pilih Pak Beni saja karena angkanya lebih kecil ya. Kemudian 2 baju tambah 3 celana 360.000, satu baju 60.000, berarti 2 baju berarti 2 kali 60.000 sama dengan 120.000, berarti 306.000 dikurang 120.000 sama dengan 240.000. jadi 240.000 ini punya harga 3 celana, berarti satu celana sama dengan 240.000 dibagi 3 celana sama dengan 80.000, jadi harga satu celana 80.000. Oke, materi udah selesai, lumayan panjang ya pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Silahkan tinggalkan komentarnya pada pembahasan materi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.